Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anwar Syukri Harahap dalam pembelajaran usul fikih untuk kelas 7 siswa-siswi MTS Muallimin Unifa Medan. Baik, minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengantar dasar ilmu usul fikih ya. Nah, di minggu lalu saya sudah menjelaskan apa itu ilmu usul fikih dan perbedaannya dengan ilmu-ilmu fikih yang lain. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran kita yang pertama, yaitu halaman 8. Buka bukunya halaman 8 ya, tentang al-qismul awal. Oke. Pembahasan yang pertama mengenai fil ahkami, tentang hukum-hukum. Oke, fil ahkami, tentang hukum-hukum. Baik. Nah, di pembahasan yang pertama ini kita belajar tentang rukun-rukun hukum, arkanul hukmi. Ya. Arkanul hukmi. Jadi rukun-rukun hukum itu apa saja, Ustaz? Rukun-rukun hukum itu ada 4, arba'atun. Oke ya. Arba'atun. Rukun-rukun hukum ada 4. Yang pertama, 1. Rukun hukum yang pertama yaitu al-hukmu. Al-hukmu adalah hukum. Misal wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Itulah hukum ya. Yang kedua, rukun hukum yang kedua yaitu al-hakimu. Al-hakimu ini adalah hakim. Hakim ya, atau orang yang menetapkan hukum. Baik, yang ketiga adalah al-mahkumu bihi. Al-mahkumu bihi. Nah, al-mahkumu bihi ini merupakan perbuatan mukallaf. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa mukallaf itu adalah orang yang dikenai hukum atau orang yang wajib menjalankan hukum agama. Ya, orang-orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama dalam agama Islam disebut dengan mukallaf. Maka al-mahkumu bihi ini adalah perbuatan mukallaf yang dikenai hukum. Oke ya. Yang keempat ini al-mahkumu alaihi. Nah, hanya berbeda saja alaihi dengan bihi ya. Kalau al-mahkumu bihi adalah perbuatan para mukallaf atau perbuatan orang yang dikenai hukum, maka al-mahkumu alaihi adalah orangnya atau orang yang dikenai hukum. Dalam bahasa lain, al-mahkumu bihi, mahkumu alaihi ini adalah mukallafnya. Ya, mukallaf. Oke, kalau al-mahkumu bihi adalah fi'lul mukallaf ini. Ini fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Jelas ya bedanya. Kalau al-mahkumu bihi adalah fi'lul mukallaf atau perbuatan mukallaf. Kalau al-mahkumu alaihi adalah mukallafnya sendiri. Baik, sudah jelas, saya ulangi. Maka rukun hukum itu ada 4, arkanul hukmi arba'atun. Ya. Arba'atun wahia, yaitu 1. Al-hukmu. 2. Al-hakimu. 3. Al-mahkumu bihi. Yang keempat adalah al-mahkumu alaihi. Oke. Al-mahkumu alaihi. Baik. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya,
rukun hukum yang pertama, yaitu hukum. Oke. 1. Al-hukmu. Nah, hukum ini apa, Ustaz? Hukum secara lughatan, secara bahasa ya, dapat diartikan sebagai isnadu amrin ila akharin ya, ijaban au salban. Oke. Yang artinya menyandarkan suatu perkara kepada perkara yang lain, baik itu mengharuskan kita dilaksanakan ijaban ya, atau au salban, kita boleh meninggalkan perkara tersebut ya. Sekali lagi saya ulangi, menyandarkan suatu perkara kepada perkara yang lain yang mewajibkan kita melaksanakannya atau meninggalkannya. Itulah hukum secara bahasa atau lughatan. Oke. Nah, secara istilah, wastilahan, masih di halaman 8 ya di buku kita, kitab usul fikih. Khitabullah ta'ala, khitabullah ta'ala. Oke. Al-muta'allaqu bi af'alil mukallafina, oke, tolaban. Nah, ini kuncinya, tolaban au takhyiron au wad'an ya, tolaban au takhyiron au wad'an. Oke, yaitu khitab Allah atau ketetapan Allah ya, al-muta'allaqu yang berhubungan bi af'alil mukallafina dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Apa tadi mukallaf? Mukallaf adalah orang yang dikenai hukum ya. Ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf atau perbuatan orang-orang yang dikenai hukum, baik itu secara tolaban. Nah, tolaban ini apa, Ustaz? Tolaban ini merupakan mengandung tuntutan ya, baik yang mengandung tuntutan au takhyiron, atau kita dapat memilih ya, awatan ya, atau tergantung kondisinya, baik perbuatan mukallaf ini yang tolaban atau yang takhyiron atau yang wad'an. Baik, sekarang kita fokuskan yang ke tolaban, takhyiron, au wad'an tadi. Nah, untuk tolaban ya, tolaban merupakan yang mengandung tuntutan, baik dilaksanakan atau merupakan perintah maupun meninggalkan atau nahi. Jadi hukum itu yang pertama secara istilah ketetapan Allah atau khitabullah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu secara tolaban. Tolaban tadi adalah mengandung tuntutan, baik tuntutannya itu merupakan amar atau merupakan perintah untuk dilaksanakan, maupun nahi atau perintah untuk ditinggalkan atau larangan. Oke, yang kedua takhyiron. Takhyiron ini boleh kita tinggalkan ya, boleh kita tinggalkan atau boleh juga kita laksanakan ya. Yang terakhir adalah wad'an, sesuai kondisinya masing-masing ya. Au wad'an ada 3 yang menjadi fokusnya, yaitu
hukum itu boleh kita laksanakan karena ada sebabnya atau karena ada syaratnya atau karena ada penghalangnya atau mani'un. Oke, jadi saya ulangi, hukum secara istilah adalah khitab Allah atau ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang dikenai hukum, ya, mukallaf, baik yang mengandung tuntutan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan berupa perintah maupun larangan, atau membolehkan kita mengerjakannya atau meninggalkannya juga, atau sesuatu yang menjadi kondisi, sebab, syarat, atau tercegah untuk dilaksanakan. Jelas ya? Baik, nanti selanjutnya kita bahas mengenai taksimul hukum, pembagian hukum. Nah, ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, di sini nanti ada hukum wad'i, ada juga dengan hukum taklifi. Wad'i, hukum wad'i. Hukum wad'i atau hukum taklifi. Baik, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini mengenai hukum. Selanjutnya minggu depan akan kita bahas mengenai pembagian hukum, yaitu hukum wad'i dan hukum taklifi. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, boleh langsung japri saya lewat WA, boleh juga langsung line telepon di 0852 7515 8872. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.